Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita membahas sesuatu yang urgent sebenarnya. Karena kalau kita nggak belajar, kita yang kelibas. Karena ini udah jadi bagian kita sehari-hari. Teknologi menjadi bagian yang gak terpisah dari hidup kita. Ini anak pegang mic, pakai tablet, ada kamera, ada handphone di kantong teman-teman masing-masing. Teknologi udah menjadi bagian yang gak terpisah dalam kehidupan kita. Kadang udah berangkat nih, udah setengah perjalanan, HP ketinggalan. Gimana ceritanya? Pulang gak? Balik tuh HP ketinggalan. Kalau istri ketinggalan kadang udahlah biarin di rumah aja, nggak usah ikut. Teknologi menjadi bagian yang nggak terpisah dari kita. Dan kita sebagai seorang muslim harus bijak menyikapinya, harus pinter menghadapinya. Dan kita harus bisa pilih, ini bermanfaat, ini nggak bermanfaat, ini boleh, ini nggak boleh. Yang penting harus membawa maslahat buat dunia kita dan akhirat kita. Karena teknologi bisa membawa kita kehancuran di dunia dan di akhirat, benar gak? Benar kan? Di pojokan main Mobile Legend nggak berujung, mandi enggak, sholat enggak, top up aja kerjaannya. Subhanallah. Minta uang buat beli makan, dipakai buat apa? Ke minimarket top up beli diamond katanya. Allahu Akbar. Sedih tuh orang tua tuh kalau kayak gitu. Dan yang harus beradaptasi adalah manusia dengan teknologi. Teknologi dan manusia harus beradaptasi dengan agama Islam. Karena agama Islam sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kurang, enggak lebih. Udah sempurna. Jadi yang menyesuaikan agama Islam atau teknologi yang menyesuaikan? Teknologi yang menyesuaikan. Teknologi yang menyesuaikan dengan syariat kita. Jangan terbalik. Wah, Islam harusnya menyesuaikan sama teknologi. Salah itu. Apa sih makna teknologi? Ada yang tahu? Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan mencakup pengetahuan dan keterampilan yang digunakan untuk menciptakan alat yang membantu memudahkan aktivitas kita. Boleh nggak dalam Islam membantu memudahkan aktivitas kita? Boleh. Dan Islam memandang teknologi sebagai hasil pengembangan ilmu yang dapat digunakan pada kehidupan sehari-hari dan dianjurkan dan didukung selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bisa dipahami ya? Karena Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 13, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min. Dan dia menundukkan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Allah yang menetapkan, Allah yang menundukkan apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Semuanya Allah yang menjadikan tunduk kepada manusia.
Kemudian Allah katakan inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun, dan sesungguhnya di sanalah ada tanda-tanda kekuasaan Allah, keagungan Allah. Pernah nggak kita merhatikan kok bisa pesawat yang seberat itu melayang-layang tuh diarahkan sama manusia? Kita ngangkat bannya aja nggak kuat, Pak. Tapi bagaimana Allah jadikan dia bisa melayang di atas langit? Apakah enggak Ustadz, itu aerodinamis, dia begini? Enggak, Allah yang menetapkan itu pesawat bisa terbang. Dan ketika pesawat itu jatuh bukan karena daya angkatnya turun, enggak, Allah tetapkan dia jatuh. Makanya ketika kita menjadi orang Islam, ayat-ayat kauniyah tuh banyak. Namun kadang suka ditarik garisnya sama orang-orang apa? Orang-orang saintis, dikatakan ini kan begini, ini kan begitu. Semua Allah yang tetapkan. Hujan itu terjadi itu cuma wasilah. Walaupun gelap segelap-gelapnya penuh air, Allah nggak tetapkan turun, nggak turun tuh hujannya nggak. Walaupun kadang kayaknya nggak ada apa-apa, atau banjir aja ya kan? Apa yang mau dijelaskan oleh para ilmuwan? Nggak bisa. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah sama kita. Allah tundukkan langit dan bumi untuk kita semua. Dan yang perlu kita perhatikan, bagaimana Islam memandang teknologi. Jadi teknologi hukum asalnya muamalah mubah. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, boleh-boleh aja. Karena ada satu kaidah yang mengatakan al-aslu fi asya al-ibahah. Hukum asalnya sesuatu itu mubah, boleh. Hatta yadullu ad-dalil ala tahrim. Hingga ada dalil yang melarang perbuatan itu atau alat itu atau sesuatu itu. Jadi boleh-boleh aja. Dan Allah katakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dan Allah lah yang menjadikan segala sesuatu itu di bumi. Dan dijadikan untuk siapa? Untuk kita, manusia. Betapa maha sayangnya, maha kuasanya Allah sama kita, maha penyayang Allah sama kita, Pak. Kalau Allah nggak tundukkan langit dan bumi buat kita manusia, berat. Betapa banyak kesulitan yang kita hadapi nantinya. Dan bukannya dengan majunya teknologi kita dapat banyak kemudahan, ya nggak? Apa contohnya? Kemudahan dari teknologi apa? Ini ada hadiahnya nih, nggak apa-apa. Hah? Google. Ada Google ya, ada ChatGPT, HP ya nggak HP? Iya. Zaman dulu tanya sama bapak, kalau mau tanya kabar, kirim telegram ya Pak ya. Bisa sampai, bisa enggak ya Pak ya? Pakai burung merpati zaman dulu tuh, terbangin. Kalau burung merpatinya ke sana, kalau mampir dulu ke pasar makan nggak sampai-sampai tuh berita. Zaman sekarang di ujung dunia mana selama masih ada paketan nyala nggak? Insya Allah nyampe. Apalagi kalau kita lihat zaman dulu tuh, ketika telepon baru pertama kali ditemukan, pakai kabel dulu zaman dulu. Nggak ngalamin kan Dek? Telepon pakai kabel nggak ngalamin dia. Yang mesti diputar dulu tuh 2 abad kemudian, tahu-tahu udah jadi smartphone di kantong kita. Mau video call bisa, ya kan? Mau kirim suara bisa. Mau mama minta pulsa juga bisa, ya kan? Bisa mama minta pulsa. Jadi saat ini teknologi terus maju.
Zaman dulu HP yang cuma buat kirim suara, dengar suara, sekarang udah bisa lihat muka, bisa kirim uang, bisa apa lagi, macam-macam. Bahkan ada orang-orang, ini salah ya, lagi tawaf tuh Pak, lagi tawaf sambil video call sama orang keluarganya yang di rumah. Ya maaf ya, orang di rumah kalau lagi di kasur kan ya ada yang nggak pakai baju, ya pakai singlet bapaknya, ada ibunya nggak pakai jilbab. Ini dia video call sambil tawaf. Jamaah-jamaah yang lain kan keganggu sebenarnya. Nah, ini salah satu contoh teknologi yang membawa mudarat. Ketika kita harusnya ibadah karena Allah, dia malah sibuk video call. Aku lagi tawaf nih, keberapa? Kayaknya sih kedua. Lupa tuh. Terganggu sama teknologi. Sekarang kita bahas. Ternyata ketika teknologi itu dikatakan boleh, dan perihal apa yang boleh? Tentu yang dalam kebaikan, dan tidak boleh kita gunakan dalam keburukan. Dan ternyata kalau kita lihat pada kisah para sahabat pada zaman Rasulullah SAW, itu teknologi udah digunakan belum? Sudah ada teknologi. Menggunakan untuk dakwah, untuk ibadah, untuk peperangan dan kehidupan sehari-hari. Baju perang, Pak. Teknologi bukan? Teknologi. Pedang, teknologi. Dulu belum ada buku, belum ada tablet, belum ada pensil stylus buat di gadget, belum. Nulisnya pakai apa? Pakai tinta, pakai tulang, di atas kulit, di atas pelepah-pelepah daun. Belum lagi kalau bagaimana strategi buat pas perang Hondak, ya kan? Ide dari siapa? Sahabat siapa namanya? Ini ada hadiah nih. Siapa yang bisa jawab? Ahwat boleh jawab juga nggak? Apa Iwan aja? Boleh jawab tuh Ahwat tuh. Ide siapa tuh bikin parit? Hadiahnya dapat buku kutip nih satu nih. Wah, dari depan, Masya Allah. Betul, dari ide Salman Al-Farisi. Dari Persia dikasih tahu, kita tuh dulu kalau perang begini. Dikerjakan itu, dibikin paritnya. Jadi teknologi itu boleh digunakan selama buat kegiatan yang baik. Pertama, nih contohnya nih, buat memudahkan ibadah. Catat ya, teknologi yang baik pertama untuk memudahkan ibadah. Dulu menggunakan alat astronomi itu untuk mengukur posisi benda langit, navigasi dan yang lainnya, menentukan posisi bintang dan matahari. Sampai ada ilmuwan muslim yang Al-Farabi menggunakannya untuk mempelajari bintang dan planet. Kemarin Anda sempat baca, ada ilmuwan mengatakan hampir sebagian besar benda-benda di planet punya nama bahasa Arab, Pak. Bayangin. Ada nama bahasa Arabnya semua. Jadi ketika ilmuwan nemuin, ini udah pernah ditemukan sama ilmu namanya bahasa Arabnya ini. Dan mengembangkan teori-teori astronomi. Sekarang untuk memudahkan ibadah apa? Al-Quran digital ya, bisa di handphone. Hati-hati tapi jangan salah download. Karena ada Al-Quran yang diselipkan sama orang-orang yang punya niat jahat, dirubah-rubah sama dia. Hati-hati, jangan salah download. Penunjuk arah kiblat digital, bisa nggak? Sekarang bahkan di mana? Di jam tangan bisa, Pak. Buat tahu Ka'bah kemana. Tapi mesti belajar dan latihan. Jangan sampai main coba-coba aja. Pokoknya ke sini. Fotonya belum di setting, kalibrasi, akhirnya salah kiblatnya. Harus belajar tuh, Pak. Apalagi yang suka traveling. Itu yang pertama, untuk memudahkan ibadah. Yang kedua, untuk menyebarkan dakwah.
Dulu berdakwah menggunakan apa? Ada yang kapal laut, ada yang menggunakan kuda, gerobak. Untuk apa? Membawa buku-buku, kitab-kitab. Hingga Islam tersebar ke Afrika, ke Asia, ke Eropa. Dan semenjak itu teknologi pelayaran berkembang. Hingga Islam masuk ke Indonesia. Iya kan? Lewat jalur apa? Kalau nggak lewat jalur laut. Juga sekarang, dulu ada mesin cetak, ya kan? Nggak dulu banget sih. Jadi zaman sekarang udah bisa di scan, langsung jadi digital, masuk di HP-HP kita. Dan bukan cuma itu, dakwah zaman sekarang metodenya jauh lebih berkembang berkat bantuan teknologi dibandingkan dakwah zaman dulu. Zaman sekarang ustadznya di Bekasi, yang di Papua bisa lihat gak? Bisa. Tinggal orangnya mau atau enggak. Ibu-ibu dulu kalau mau kajian mesti ke masjid. Sekarang sambil goreng ikan bisa dia dengerin ustadznya. Tar Ustadz, apaan Ustadz? Bisa di rumah. Imam Bukhari keliling nyari hadis. Sekarang kita duduk di sini bisa lihat hadis banyak tuh. Karena kita diperintahkan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, balighu anni walau ayah. Apalagi adik-adik nih, teman-teman semua. Insya Allah kalian lulus, punya bekal ilmu agama, sampaikan. Kalau jadi pengusaha, aduh, biasa banget. Tapi jadi seorang ulama yang punya usaha baru luar biasa. Kalau jadi pengusaha nggak punya ilmu agama, banyak. Tapi ketika kalian berdakwah, mau bikin kajian di mana? Nih, anak kasih uangnya nih, bikin sana. Oh ini mau berangkat, udah nggak pakai mikir. Jadi yang begitu, punya cita-cita jadi ulama yang pengusaha, bisa menyampaikan. Ya, insya Allah ya. Janji ya, berani janji nggak? Itu yang kedua. Yang ketiga, memudahkan pencarian ilmu. Dulu perpustakaan di Baghdad tahun berapa tuh? Pada abad ke-9 yang sempat dihancurkan karena orang-orang Eropa nggak seneng. Dan itu adalah simbol masa emas kejayaan Islam. Sekarang kita belajar gampang. Di mana aja kita bisa belajar. PDF banyak sekarang. Kursus online tentang agama Islam, ya kan? Ada belajar Arba'in Nawawi dan yang lainnya. Ustadznya di Jember, kitanya di sini belajar tuh bisa. Syekhnya di Madinah, kita di sini belajar bisa nggak? Bisa. Apalagi ada Maktabah Syamilah. Udah tahu belum Maktabah Syamilah? Tahu kan? Belajar tuh. Sayang kalau kita nggak belajar. Sumber terpercaya buat kita cari ilmu. Jangan dari ChatGPT. Cari dari Maktabah Syamilah. ChatGPT mah cuma buat cari-cari yang lain aja. Itu yang ketiga, memudahkan pencarian ilmu dengan penggunaan teknologi yang baik. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Zaman dulu nggak ada jam tangan, nggak ada checklist buat tahu jadwal kegiatan kita sehari-hari. Sekarang di handphone kita, di jam tangan kita bisa muncul tuh reminder, udah baca Quran belum? Oh, bisa. Hari ini mau hatam ini nih, juz 2 misalnya. Bisa kita bikin reminder. Udah sholat sunnah belum? Munculin tuh. Karena apa? Bermanfaat buat akhirat kita dan juga bisa bermanfaat buat dunia kita. Orang Islam tuh tahu mesti pakai jam tangan sebenarnya. Karena apa? Waktu ini kayak pedang. Kalau kita main jalan-jalan aja, nggak tahu, pokoknya ya dijalanin aja.
nggak bisa balik. Waktu jalan terus. Dan alangkah ruginya kita ketika kita sadar udah tua. Kadang kan nggak berasa kan, tahu-tahu udah zuhur, tahu-tahu udah asar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah mengerjakan hal-hal yang bermanfaat buat kamu, bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Dan selalu memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan. Wala ta'jiz, dan jangan pesimis. Kayaknya nggak bisa nih ngejar target khatam nih. Pesimis tuh. Kayaknya ngapalin hadis berat nih, panjang banget. Kayaknya nggak bisa nih ana jadi pengusaha muslim. Jangan. Itu pesimis. Kita diperintahkan optimis. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Dan pemanfaatan teknologi yang terakhir yang baik adalah menjaga silaturahim, menjaga komunikasi umat Islam. Yang di sini bisa telepon, bisa tanya, bisa menjaga hubungan baik. Zaman dulu mesti kirim merpati, mesti nunggu tukang telegram lewat naik sepeda, mesti datang ke kantor pos. Zaman sekarang di chat aja bisa langsung jawab dia. Ustadz, udah nyampe mana Ustadz? Masih di jalan, bisa ketahuan lagi jaraknya. Bisa Sherlock, Ustadz, Sherlock. Bisa ketahuan semua. Bisa diskusi online secara forum diskusi Islam ya kan, yang di Indonesia, yang di Saudi, yang dimanfaatkan. Dan yang paling penting menjaga silaturahim sama keluarga, sama ayah kita, sama ibu kita. Jangan yang ditelepon mah teman aja mulu yang ditelepon. Ayah kemarin telepon, jatah nelponnya di pesantren cuma buat nelpon teman-teman. Dan kita diperintahkan menjaga tali silaturahim. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati'un. Jadi nggak masuk surga tuh orang yang mutus. Apa yang diputusin? Silaturahim. Nah, ketika kita tahu bagaimana manfaat teknologi yang baik, sekarang kita harus tahu apa penggunaan teknologi yang buruk, yang merugikan kita, yang merupakan kesalahan. Karena gini, teknologi terus berubah, Pak. Dengan kecepatan yang kita sendiri kalau kita nggak siap-siap, kelibas kita. Kayak sekarang, zaman AI. Kebayang nggak tiba-tiba ada AI? Enggak, kita pikir Google aja terus ya kan? Ada AI sekarang. Dan AI lihat, AI awal cuma bisa tulisan. Lihat sekarang AI sekarang bisa apa? Bahkan mukanya ulama senior, mulutnya bisa ngomongin hal yang lain. Hati-hati tuh. Dan itu pemanfaatan yang buruk. Bisa meniru segala pun. Dan ini ancaman besar yang bahaya. Bahaya buat moral kita, buat lingkungan keluarga kita, bahaya. Karena apa? Kadang ada orang yang belajarnya di mana? Di sosmed, di online. Lihat video-video singkat. Kalau sumbernya nggak terpercaya, selesai. Loh, katanya boleh. Kemarin ada yang gini. Anda sempat lihat tuh. Jadi di online. Jadi kalau orang safar, pas pulang sholatnya dikodok semuanya, Pak. Safar sebulan tuh kodok sholat katanya. Subhanallah. Kasihan kan? Bagaimana kalau orang yang awam yang nggak paham? Percaya nggak dia? Percaya. Dikerjain nggak? Dikerjain. Dan itu salah. Ada lagi yang mengatakan, wah banyak deh, nggak usah disebutin satu-satu, bisa sampai asar kita sebutin satu-satu. Masih banyak yang lain.
Walaupun yang mengatakan profesor, walaupun yang mengatakan habib, syekh, ustadz, kiai, tapi jika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah SAW, nggak ada yang kita turutin, Pak. Bukan cuma itu, kadang pemahamannya yang salah, dalilnya benar, tapi salah paham dia. Kemarin ada yang mengatakan ini profesor nih, dia mengatakan kafaro itu kan artinya tertutup. Jadi kalau orang kafir itu dia tertutup dari sesuatu, kata dia. Jadi ketika tertutup itu, misalnya orang Islam berbuat korupsi, katanya dia orang Islam itu kafir karena dia tertutup dari perbuatan dilarang korupsi. Enak aja bermudah-mudahan mengatakan orang kafir, padahal orang Islam juga nggak boleh kayak gitu. Kita bisa bantah dari berbagai macam sudut itu orang seperti itu. Ada yang kirim, Ustaz ini bener nggak Ustaz? Akhirnya Ustaz kerjanya ngapain? Salah Bu, ini nggak bener Bu, ini salah Bu. Karena kita nggak ada modal pengetahuan itu. Jadi pembahasannya itu harus paham kita. Nggak mudah. Dan itu adalah metode yang salah. Karena apa? Niatnya dia itu memang pengen merusak nilai-nilai agama, membuat kita jadi liberal, jadi orientalis. Dan ini harus hati-hati. Pertama, penggunaan teknologi yang buruk yang pertama menyebarkan konten negatif. Nah, hati-hati nih. Dulu penyebaran fitnah dari mulut ke mulut, dari surat kaleng. Dan itu biasanya nyampainya ke satu orang ya kan. Zaman sekarang Pak, share di grup isinya 200 orang, sampai nggak ke 200 orang tuh? Sampai. Makanya saring sebelum sharing, paham ya? Saring sebelum sharing, disaring dulu. Ini orang dipercaya nggak buat share ini? Dia memang paham agama nggak? Bener nggak yang disampaikan? Jangan main auto share aja. Oh nih kata-katanya keren nih. Nah hati-hati juga nih akhwat nih. Kadang kita follow akun dakwah banyak kan di Instagram. Kata-katanya bagus tapi nggak kejelas dia siapa. Bisa jadi bukan ustadz, bisa jadi nggak paham agama. Dan nama-namanya biasanya ini apa-apa gitu loh. Dibuat-buat aja sama dia. Tapi kata-katanya bikin kita, waduh keren banget nih kalau di-share nih. Gak jelas sampai sekarang siapa orang pelaku di belakang yang nulis itu gak tahu. Pernah belajar agama gak, tahu usul fiqh atau enggak, tahu masih macam-macam. Dan kita biarkan itu tersebar di dunia massa. Dan banyak orang-orang yang follow kayak gitu Pak. Ribuan. Karena apa? Daya tarik kata-katanya yang manis, yang mengena di hati. Dan harus hati-hati kita akan hal ini. Sekarang juga cuma itu. Penyebaran hoax ya, pornografi, ujaran kebencian, bully. Hati-hati tuh. Bisa kita bully di internet tuh bisa. Ngejelek-jelekin orang. Apalagi maaf, netizen Indonesia terkenal kan? Luar biasa netizen Indonesia. Jangan kita termasuk orang yang latah, yang bermudah-mudahan langsung komen, ngejelek-jelekin. Gak usah ikut-ikutan. Karena semua yang kita katakan, semua yang kita tulis akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Padahal pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dikatakan in ja'akum fasikun binabain fatabayyanu. Jika datang orang fasik bawa berita, mesti ngapain kita? Tabayun. Dan alangkah ruginya kalau ternyata kita pernah share-share yang ternyata hoax tuh, tipu-tipu aja. Dan zaman sekarang, walaupun kita udah berusaha hati-hati nggak lihat yang haram, yang tabu, tapi namanya iklan ya kan, masuk-masuk aja tuh nggak bisa dilarang. Hati-hati kita. Makanya ulama-ulama di Saudi tuh HP-nya HP jadul kebanyakan Pak. Iklan nggak bisa masuk tuh, gambar-gambar orang cuma bisa telepon sama SMS.
Kita hidup di zaman orang-orang perempuan-perempuan dulu pakai baju kurang bahan tuh malu, tabu, nggak berani dia. Cuma ditemukan di tempat-tempat tertentu tuh Pak, yang orang-orang hidung belang, orang-orang jahat datang ke situ zaman dulu. Zaman sekarang di share di sosmed, yang lihat followernya jutaan, dan dia bangga lagi. Subhanallah. Ketika dia nggak pakai jilbab, yang lihat berapa juta, belum di share lagi, dan dia bangga. Subhanallah. Di follow lah Allah. Dan kita hidup di zaman di mana muslimah nih, para akhwat nih, diperangi dengan peperangan yang belum pernah terjadi pada zaman-zaman dulu. Makanya urgensi untuk belajar seorang wanita menjadi penuntut ilmu agama penting. Bagi bapak-bapak yang punya anaknya masuk sini, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Kenapa dikatakan diperangi dengan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya? Karena mereka sekarang punya berbagai macam sarana dan metode untuk menghancurkan kehormatan wanita Islam. Kemuliaannya, keimanannya, akhlaknya, semua berusaha dihancurkan. Ada nggak yang sadar akan hal ini? Karena mereka halus mainnya. Perang ini sebenarnya digempur dengan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, atas apa-apa yang dia lihat, dari apa-apa yang dia baca setiap hari dalam kehidupannya sehari-hari. Karena para orientalis mengatakan, jika kau ingin menghancurkan sebuah bangsa, sebuah generasi, maka hancurkan para wanitanya. Karena apa? Madrasatul ula. Dan itu yang mereka lakukan saat ini. Zaman dulu para wanita hanya bisa terpengaruh dari mana? Pergaulan. Main ke rumah tetangga sini, ngobrol-ngobrol. Wah, Bu jangan ke sana Bu, itu ini gini. Ibu jadi kayak gini sekarang. Ayo kita pindah, lingkungannya nggak baik nih, cari lingkungannya yang lebih baik. Zaman dulu gitu Pak. Zaman sekarang, kerusakan, keburukan, kehancuran bagi wanita itu bisa dia dapatkan di dalam rumahnya, walaupun dia nggak kemana-mana. Karena kerusakan ada dalam genggaman tangannya. Jadi jangan dibeliin paketan data ya istrinya ya. Wifi cabut aja. Enggak gitu. Kita kasih pemahaman agama, tahu batasan-batasan bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang muslimah yang sejati. Apa kerusakan zaman sekarang? Ketika sang ibu, anak, istrinya, bapaknya, semuanya pegang HP masing-masing, scroll terus hal-hal yang dia ingin senengin masing-masing. Anaknya suka game, lihat game. Ibunya suka drakor, lihat drakor. Bapaknya suka mancing, lihat orang mancing. Nonton TV, film-film dari barat yang jauh dari norma dan value agama Islam. Dan sosial media berpengaruh Pak. Bapak tahu, algoritma kita dipelajari sama mereka. Kita senang lihat mancing misalnya ya, itu mancing semua tuh yang muncul di timeline kita, lini masa kita kalau bahasa Indonesianya ya. Ada yang jual umpan, ada yang jual pancingannya, ada yang tempat buat mancingnya di mana, ada komunitasnya, itu aja yang muncul. Kalau ada perempuan suka sama gamis simmer mulu tuh yang muncul. Yang hijau botol, yang hijau army ya kan, yang hijau miskin, semua muncul tuh. Karena dipelajari sama dia tahu bagaimana caranya hook, jadi mengikat kita untuk selalu lihat. Ketika kita nggak punya pemahaman agama, apa yang terjadi? Masuk ke kepala kita tuh, transfer tuh dari handphone masuk ke kepala kita lewat mata kita, dan masuk ke hati ya, wanita-wanita muslimah. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menguasai? Siapa yang mengatur sosial media? Orang Islam kah?
Orang Islam Pak? Bukan. Bukan orang Islam. Apa kepentingan mereka? Menghancurkan agama Islam, ya kan? Mendominasi di dunia, itu kepentingan mereka. Jadi jangan kaget kalau lihat ada anak SD pakai rok mini gara-gara nonton film drama Korea. Jangan kaget. Ada laki-laki yang jalannya kayak perempuan. Karena itu yang disaksikan sama mereka setiap hari di layar handphonenya. Dan handphone itu kan personal ya. Kadang dipasang screen yang anti spy itu kan nggak bisa lihat kanan kiri tuh. Ibu-ibu yang pakai jilbab, joget-joget di TikTok, pakai tripod, joget semuanya, subhanallah. Gak malu Pak, dilihatin orang banyak lewat yang lagi pada masuk, lewat tempat wisata. Ada yang bapak-bapak juga ya kan, joget-joget di TikTok juga ada. Laki-laki Pak. Bahkan ada satu kampung katanya. Satu kampung joget gitu semua, subhanallah. Gimana terjadinya kalau misalnya kampung itu penghasilannya tadinya bertani ya kan? Nggak ada produksi beras itu, dari situ nggak ada lagi. Karena lebih jadi duit katanya, subhanallah. Makanya jangan kaget kalau misalnya ada muslimah yang memilih, udah deh nanti aja nikahnya masih mau berkarir dulu. Karena dia lihat apa? Dia lihat barang-barang mahal di sosial media yang dia nggak mampu. Dan dia berpikir, bagaimana cara aku bisa beli kecuali dengan aku bekerja. Itu yang memotivasi dia untuk bekerja. Dan dia memutuskan untuk berkarir di luar, nggak mau tuh masuk pesantren. Bahkan maaf, ada sebagian orang tua lebih fokus memilihkan karir untuk anaknya dibandingkan menjadi seorang ibu yang baik di rumah. Anak perempuan ya Pak ya, itu kan harusnya kita didik cara masak, cara bakti sama suami, bukannya berkarir. Emang nggak boleh Ustaz? Boleh, kalau memang darurat terserah. Lain cerita kalau darurat. Tapi kalau ada suami dan dia juga punya tanggung jawab, ahsan di rumah. Lebih selamat buat dia untuk di rumah. Ketika di sosial media ada ibu-ibu yang sibuk dengan tarian-tarian, joget-joget, itu udah hilang rasa malu Pak. Udah nggak ada malunya lagi dia. Boro-boro malu sama orang yang lewat ketika mereka sedang melakukannya. Mereka share, mereka bangga. Dan itulah bagaimana setan menggiring manusia menuju kerusakan yang lebih berat. Dimulai dari situ pintunya. Subhanallah. Mengapa orientalis barat berusaha menargetkan para wanita? Karena dia adalah pendidik generasi muda. Anak-anak itu semenjak kecil sama ibunya. Kalau ibunya nggak paham agama, anak-anaknya selesai. Ibunya nggak jadi teladan. Dia nggak pernah lihat ibunya baca Quran. Berat sih anak itu mau baca Quran. Iya kan Pak? Kita juga jadi bapak-bapak juga gitu. Kita harus semangat. Karena kita, kan ibu yang ngajarin anak-anak. Enggak, kita kepala sekolah Pak di rumah. Bikin kurikulum, bimbing guru-guru. Kepala sekolah ngajarin guru nggak? Ngajarin. Bahkan tahun lalu ada fenomena yang trending Pak. Tahu nggak? The New Rules. Tahu The New Rules? Hah? Masa nggak tahu The New Rules? Itu loh perempuan yang pakai jilbab, yang joget-joget segala macam. Nggak ada malunya lagi mereka. Mereka merasa yang penting udah pakai jilbab, udah bener. Joget-joget aja terserah katanya. Enggak. Islam nggak kayak gitu. Dan insya Allah nggak ada yang di sini, yang di luar sana maksud anak.
Dan tahun ini ada fenomena baru, tahu nggak namanya apa? Brain rot, tahu brain rot? Kan? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Brain rot tuh kalau bahasa Indonesianya otaknya busuk gitu. Kenapa otaknya bisa busuk? Karena dia terlalu sering lihat konten-konten singkat di media sosial. Konten-konten 10 detik, 20 detik. Nggak ada tujuannya. Tapi dia jadi kecanduan tuh. Jadi seneng aja. Karena nggak perlu mikir yang dalam. Akhirnya apa? Kemampuan dia fokus turun nggak? Turun. Mau baca kitab-kitab ulama yang tebal-tebal 1000 halaman, jangan harap. Baca Al-Quran 3 lembar aja capek. Karena apa? Karena kebiasaan lihat konten-konten singkat itu, Pak. Di scroll lagi. Lebih senang lihat meme-meme, video-video lucu yang 10 detik, 15 detik, ketawa-ketawa. Tapi dia nggak punya pemahaman yang dalam. Jadi ketika baca kitab-kitab ulama, baca Sahih Bukhari, berat ini. Baca Al-Quran, waduh. Apalagi mau baca kitab sirah, biografi Syiar Alaman Nubala, ya kan? Berat. Kita bicara, atau Majmu Fatawa. Dan bagi kita nih yang laki-laki harus lebih hati-hati lagi. Kalau pornografi zaman dulu tuh di tempat-tempat, di pasar-pasar, di tempat-tempat yang dilarang jualannya. Zaman sekarang bisa masuk ke handphone kita. Kan diblokir sama pemerintah, Ustaz. Enggak, anak-anak ini tahu cara ngakalinnya. Yang bisa membentengi dari pornografi agama, iman, takwa sama Allah. Tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat. Dan nanti di akhirat akan diperlihatkan di hadapan orang tua kita kalau kita lagi lihat tuh. Jangan merasa aman di kamar mandi lihat sendiri, enggak. Dan kita diperintahkan dalam agama Islam godul basor. Ketika kita melepaskan pandangan kita melihat semua ahwat yang tertutup ataupun yang terbuka, akan hilang tuh nikmatnya istri di rumah yang cantik, hilang. Oh, ana udah selamat, Ustaz, pakai niqab, laki-laki nggak bakal lihat. Jangan salah, ada juga marketnya itu. Bahkan ada orang yang lebih senang lihat yang niqaban, lebih menantang, Ustaz, katanya. Subhanallah. Jaga pandangan kita, jangan cuma yang nggak pakai jilbab doang, yang pakai niqab, yang pakai jilbab tetap jaga pandangan kita. Jangan bermudah-mudahan. Dan orang tua harus mengontrol, Pak, apa yang dilihat sama anak-anak kita, apa yang mereka baca, apa yang mereka dengarkan. Walaupun anak kita masih kecil, biar ini udah, biar anteng katanya, kasih handphone aja. Soalnya ganggu kalau lagi kerja. Enggak, kita harus bisa batasi itu, harus tahu apa yang dia lihat. Apalagi zaman sekarang, maaf ya, di TV, di YouTube banyak laki-laki yang tulang lunak. Paham Pak tulang lunak? Paham kan? Laki enggak, perempuan enggak. Hati-hati, Pak. Jangan biarkan anak-anak kita ngelihat laki-laki kayak gitu, Pak. Tuh kalau kita tetapkan hukum Islam, kelar tuh orang-orang. Dan kita hidup di zaman orang makin terbiasa. Dan ulama mengatakan ada satu kaidah, kasratul misas tumitul ihsas. Apa maksudnya? Seringnya berinteraksi menghilangkan sensitivitas. Jadi ketika misalnya kita belum pernah ke umroh nih, belum pernah umroh, masuk lihat Ka'bah, langsung gimana? Wow, itu nangis, Pak. Ya Allah, akhirnya aku kesini. Sensitif tuh, tersentuh hatinya. Beda sama mutawif yang tiap 3 hari lihat Ka'bah. Gimana dia?
Biasa aja nggak? Biasa. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sering lihat yang begitu, yang tulang lunak, akhirnya jadi nganggap nggak apa-apa, biarin aja, masing-masing hidupnya dia kok. Nggak ada tuh rasa kita untuk melarang, menghentikan, mencegah lingkungan kita terpapar dari kayak gituan, Pak. Makanya penting nih bagi bapak-bapak untuk jadi garda terdepan yang ngejagain anak-anak. Insya Allah nanti habis kajian, anak tahu ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai buat ngejagain jangan sampai anak-anak buka yang dilarang. Insya Allah ya, nanti coba kita diskusi. Dan bahkan di luar negeri ya, yang tulang lunak itu dianggap gender baru, Pak. Jadi gender ada 3. Ada laki, ada perempuan, ada yang tulang lunak tuh di luar negeri. Nauzubillah. Makanya kita yang awal nih, anak-anak kita insya Allah jadi generasi umat Islam di masa depan. Jangan udah Ustaz, masing-masing aja biarin enak aja. Tanggung jawab kita nih, ya. Kalau ada yang kayak gitu kasih tahu sama kesantrian. Jangan diam-diam aja, karena penyakit itu dan harus diobatin, penyakit psikologis itu dan harus diobatin. Dia nggak bisa dipungkiri, kadang di pesantren-pesantren pun ada. Dan jaga diri kalian ya, jaga teman-teman kalian. Kalau ada yang kayak gitu laporin, kasih tahu, biar diobatin langsung, jangan dibiarin aja. Efeknya lebih berat kalau dia makin besar. Pemanfaat teknologi yang buruk yang kedua. Kenapa anak bahas yang buruk lebih banyak? Kenapa? Biar kita bisa hati-hati, Pak. Karena kadang kita nggak sadar bahwa teknologi itu kadang lebih banyak buruknya. Kedua, yang pertama adalah kecanduan. Jadi mengganggu ibadah. Ntar aja lah, tanggung nih, lagi lawan bosnya. Level terakhir. Kadang gitu loh. Jangan salah, Pak, ada game-game tertentu kalau kita nggak login, dia di blacklist ya. Di blacklist, Pak. Jadi game itu mewajibkan kita untuk login setiap hari. Dan kalau kita lagi login, di tengah login kita mau keluar, misalnya ini azan zuhur nih, udah, malah dia kena penalti. Iya, dihukum sama gamenya. Jadi dia kalau udah pegang HP itu, udah main game itu, harus terus continue sampai selesai. Nggak tahu kan? Dan itu yang membuat jadi kecanduan. Jadi jangan kaget kalau lihat ada anak kecil di pojokan nggak kelar-kelar main gamenya. Karena itu, Pak. Kalau zaman dulu kita kalau main sama teman-teman lainnya, permainan tradisional ya, gobak sodor atau apa kan, azan maghrib bubar kan. Ini game nggak bisa bubar, Pak. Orang-orang non muslim ini terus aja sama dia digas. Mana peduli dia sama azan. Sampai apa? Ibadahnya keteteran, ibadahnya berantakan. Sholat zuhur, ntar aja mepet asar. Biar nanti breaknya enak katanya. Subhanallah. Anak-anak pada berjejer di minimarket, top up semua. Anda pernah ke minimarket, ada yang pegawainya cerita, kemarin ada yang top up, Pak, 20 juta. Top up 20 juta, bayangin. Emang dia punya anak SD duit segitu, Anda tanya. Bapak jangan salah. Bapaknya yang nganterin ke sini. Bapaknya, ini true story. Bapaknya yang nganterin top up, coba bayangin. Yang selanjutnya, memfasilitasi kejahatan. Ini teknologi, pemanfaatan teknologi yang buruk. Sekarang penipuan online di mana-mana, Pak. Pencurian data digital, ya kan? Tiba-tiba tahu punya kredit aja, punya pinjol aja, padahal nggak pernah share kemana-mana. Terus ada tiba-tiba yang minta ini transfer pulsa.
Ada yang telepon lagi bilang, ayah aku sakit nih, kecelakaan malam-malam. Orang anaknya lagi tidur, ayah aku sakit nih, anak siapa yang telepon? Pemanfaatan yang buruk yang selanjutnya adalah merusak hubungan sosial, Pak. Terjadi apa? Putusnya hubungan antara anggota keluarga, kurang harmonis. Tahan minum dulu. Tatap muka jadi kurang. Kalau orang lagi main handphone, mukanya kemana? Ke handphone apa ke orang? Ke handphone. Lagi ketemu sama ayahnya, gimana kabarmu nak? Iya baik ya. Tadi kemarin sih ada itu. Terus ya bisa sih ya. Sambil lihat ke handphone, ayahnya nggak dilihat. Kenakalan remaja meningkat. Janjian tawuran di mana Pak? Di sosmed, di handphone. Ntar abis sahur kita tawuran yuk. Janjian tuh. Makin individual orang-orang sama ini. Sama apa? Sama handphonenya. Kenapa rusak hubungan sosial? Kalau anak-anak zaman dulu, ya, kalau misalnya nyamperin anak di pesantren, datang nih, ayah, ibu, duduk di alun apa, di balai-balai ngobrol sambil makan sama-sama. Zaman sekarang, maaf, ayah, HP-ku udah dicas belum? Jenguk anak di pondok, paketannya ada kan? Ada nih. Ayahnya makan, anaknya main HP sambil tidur-tiduran. Gak ada ngobrolnya sama sekali. Ibunya gak dilihat, padahal ibunya ayahnya jauh-jauh tuh. Datang ke pesantren udah seneng, pengen ketemu anaknya. Anaknya yang pertama ditanya apa? HP-ku mana? Dan ini umum terjadi di mana-mana. Maupun di pesantren yang terkenal, di mana-mana Pak. Apakah itu adab seorang santri sama orang tuanya? Ketika orang tuanya datang, malah sibuk lihat layar. Termasuk ulama mengatakan termasuk durhaka seseorang jika dia duduk sama orang tuanya, tapi dia nggak betah duduk di situ. Rasanya kayak lagi duduk di antara apa? Di atas bara api yang panas. Nah, sekarang tanya sama diri kita. Nah, bapak-bapak nih yang udah pada lanjut misalnya orang tua yang masih ada. Namanya orang tua ya kan? Kalau kita datang ke rumah beliau, kita betah nggak? Atau cuma yang penting menggugurkan kewajiban. Yang penting udah lihat emak, habis itu pulang dah. Gak betah lama-lama. Nah, tanya sama diri kita. Kita termasuk orang yang mana? Semoga Allah jaga kita dan jadikan orang-orang yang bakti sama orang tua insyaallah. Pemanfaatan teknologi yang selanjutnya, pemborosan waktu, harta. Nah, harta dan waktu jadi boros nih. Ana tanya, kalau baca Quran, ya, katakan 1 juz, sama main HP, mana yang rasanya lebih cepat? Lebih cepat mana? Main HP sama baca Quran, mana yang rasanya lebih cepat? Main HP. Baru login lah, udah zuhur. Enggak, dari tadi mainnya itu udah, tapi dia lupa aja. Baca Al-Quran coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kok baru jam segini ya? Perasaan udah lama bacanya. Nah, ketika merasa seperti itu, tandanya ada kecondongan, ada kecenderungan kita sama dunia. Padahal Allah jadikan Al-Quran sebagai obat buat kita. Kita malah healingnya dari game. Ini kan healing start. Gak apa-apa kok sama pondok sekali-sekali katanya.
Nah, disitulah bagaimana kita bisa menahan syahwat kita, hawa nafsu kita, biar kita nggak termasuk orang-orang yang apa? Yang merugi, yang waktunya, yang hartanya habis. Anda tanya, main game, kalau udah level tinggi, hartanya kurang nggak? Duitnya pakai nggak? Pakai duit nggak? Pakai duit. Kalau awal-awal aja masih newbie mah nggak pakai duit ya kan? Tapi cuma main di pinggiran aja dia, nggak bisa naik level-level tinggi. Ketika dia pengen naik level tinggi, pengen beli baju armor, pengen punya senjata yang canggih, pasti pakai duit tuh. Kemarin Anda lihat ada orang di India, orang tuanya marah-marah sama anaknya, tabungannya orang tuanya habis sampai dipakai anaknya buat beli mainan, beli ini aksesoris di game. Jadi mungkin HP-nya connect kali ya sama rekening orang tuanya. Dan itu banyak terjadi, Pak. Bukan cuma itu, bukan cuma main game, belanja. Zaman sekarang fitnah bagi kita tuh ada 3. Pertama pinjol ya, pinjaman online. Ada juga judol ya Pak ya, judi online. Ada benjol juga Pak sekarang. Benjol, tahu benjol enggak? Belanja online, check out terus kerjaannya. Sampai tukang paketnya udah akrab. Masuk dulu. Ya silakan minum teh dulu silakan, nggak apa-apa. Buat saya mana yang besok? Oh besok lagi ada lagi Pak, Bu tenang aja Bu. Yang kemarin Anda udah titipin, oh tiap hari ngirim paket buat dia. Kalau emang perlu ya boleh. Tapi kadang kita latah, nggak perlu ikut dibeli juga. Sayang Ustaz, lagi flash sale Ustaz. Lagi flash sale katanya. Sayang Ustaz, lagi sekarang tanggal berapa nih? Oh, lagi tanggal 12, ya kan? Tanggal 11, mesti belanja nih Ustaz. Enggak, barang-barang nggak perlu jadi dibeli sama dia. Hati-hati nih, yang ahwat nih. Ahwat-ahwat yang kalau misalnya malam-malam mukanya terang berbinar, bersinar mukanya, bukan sholat tahajud, bukan, lagi lihat live sale tuh, lagi belanja online jam 2 malam. Sayang Ustaz, diskonnya gede. Nah hati-hati. Seharusnya kita sebagai orang Islam memanfaatkan waktu kita untuk apa? Untuk amal soleh. Kalau waktu-waktu kita nggak diisi buat amal soleh, kita isi dengan apa Pak? Hal-hal minimal nggak guna. Kalau udah nggak guna, udah mulai penuh, diisi dengan hal-hal maksiat, naudzubillah. Kita kalau ingin, kita nggak pernah cukup dengan amal soleh kita Pak. Kita harus terus dan terus tambah, dan kita nggak tahu mana yang Allah terima. Jangan sampai amal soleh yang kita sangka, wah ini udah banyak nih, aman. Enggak. Udah sepatutnya kita terus menambah amal soleh kita. Dan usia juga nikmat dari Allah. Ketika kita nggak semangat beribadah, akan datang masa-masa sakit kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Hakim, dikatakan, Iktanib khamsan qabla khamsin. Perhatikan tuh, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena nggak berasa, tahu-tahu udah 10 tahun aja udah lewat, tahu-tahu udah 20 tahun yang lalu, tahu-tahu udah 30 tahun yang lalu, nggak berasa. Wasihataka qabla saqamik, dan sehatmu sebelum sakitmu. Karena kalau kita lagi sehat kita nggak berasa tuh Pak. Tapi ketika udah berbaring di rumah sakit, udah ada selang infus, udah sakit kepala cekot-cekot, baru pengen ke masjid, ditegur sama susternya, Pak mau kemana Pak? Itu selang infus masih ada. Mau bawa tabung oksigen. Sudah sepatutnya kita memanfaatkan nih
waktu sehat kita untuk amal soleh. Karena kita nggak akan sehat terus, Pak. Ada masanya sakit, ada masanya sehat. Wa ginaka qabla fakrik, dan masa-masa kayamu, masa-masa kita punya duit sebelum datang masa kemiskinan. Karena kadang kita hidup gitu kan, habis gajian aja, lagi masa kaya-kayanya tuh, makan nasi padang terus. Kalau udah tanggal tua, lain cerita. Ayam geprek dibagi berempat. Nah, kita manfaatin tuh, mumpung masih sehat. Wa faragha qabla syughlik, dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Karena kita akan selalu diisi dengan waktu-waktu kita akan terus, apalagi sekarang ada macet, ya kan? Ada pekerjaan apa ini itu. Ketika ada waktu luang, isi dengan kebaikan, isi dengan amal soleh, dan jangan mikir-mikir, paksain aja dulu bismillah. Semoga Allah mudahkan kita terus beramal soleh insya Allah sampai akhir hayat kita. Apalagi sekarang kita di bulan Sya'ban nih, ya kan? Sebentar lagi Ramadan. Dan ketika kita ingin Ramadan kita maksimal dengan amal soleh, sebagaimana seorang atlet, kalau mau kompetisi, ngapain dulu dia? Latihan, persiapan. Nah, bulan Sya'ban ini bulan persiapan kita. Yang udah lama nggak baca Quran, mulai sekarang rutin baca Quran. Yang udah lama nggak puasa, sekarang mulai perbanyak puasa. Tapi hati-hati, kalau yang nggak biasa puasa, jangan sampai deket-deket sama Ramadan. Ada larangannya puasa deket-deket Ramadan. Lain sama orang yang udah biasa Senin Kemis atau puasa Daud, lain cerita. Yang biasa belum udah lama nggak sedekah, mulai sedekah. Karena ketika kalau udah pas Ramadan, kita baru mulai puasa, baru mulai baca Quran, hari-hari pertama berat, Pak. Antara pengen tidur, pengen ngaji, akhirnya nggak ada yang dikerjain semua, galau. Sedekah juga mikir-mikir. Nah ini Sya'ban nih, kesempatan emas kita nih untuk berpuasa, untuk membaca Al-Quran. Agar apa? Agar jiwa kita punya kebiasaan, jiwa kita menjadi jiwa yang kembali taat, terutama pas lagi bulan Ramadan. Lalu bagaimana caranya kita menyikapi teknologi? Jamaah tahu nggak bagaimana Eropa maju? Negeri Eropa maju karena berhasil meninggalkan belenggu agamanya, Pak, yang tidak lagi original, yang telah banyak diubah dan dipalsukan oleh oknum-oknum. Contohnya nih, pada abad ke-16 yang berkuasa tuh gereja, Pak, di Eropa. Mereka meyakini bahwa bumi ini pusat alam semesta. Lalu ada ilmuwan Galileo nih, dia mengusung bahwa bumi dan planet ini bukan pusatnya alam semesta. Apa yang terjadi oleh gereja? Dikatakan apa? Kau sesungguhnya telah merusak agama, merusak iman, dihukum dia. Dan setelah teknologi berkembang, baru terbukti bahwa bumi itu bulat, bahwa ada matahari, bumi memutar matahari, dan seterusnya. Dan makanya ketika negeri Eropa mereka menjadi maju, ketika mereka meninggalkan agama-agama Nasrani itu. Dan bagaimana dengan umat Islam? Apa yang membuat umat Islam maju? Umat Islam maju ketika kita semakin berpegang sama agamanya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kebalikan nih. Negeri Eropa maju ketika mereka meninggalkan agama Nasrani, agama-agama selain Islam. Sedangkan kita umat Islam menjadi maju ketika kita berpegang teguh pada agama kita, agama Islam. Sebagaimana kita ketahui, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wilayah Islam luas sekali, Pak. Sampai keluar Jazirah Arab. Sampai ke Persia, sampai ke Bizantium dan Mesir dan yang lainnya. Dan bangsa Arab yang dulu
yang masih awal-awal itu tidak berhasil menaklukkan negeri adidaya zaman dulu, yaitu Persia, karena berpegang teguh pada ajaran Allah. Jadi nggak bisa dikalahin. Lalu ketika umat Islam mulai meninggalkan ajaran agamanya, nah ketika umat Islam mulai meninggalkan ajaran agamanya, makanya kekalahan mulai muncul. Mulai ada salah paham, mulai ada pemberontakan, mulai kemunduran dan terus kemunduran hingga saat ini. Makanya ketika ada orang-orang yang berpaling dari Allah seperti kaum Saba, maka Allah datangkan azab tuh Pak. Allah katakan dalam Al-Quran surat Saba ayat 15, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya pada kaum Saba itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana dulu ada dua kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Namun apa yang terjadi ketika mereka berpaling dari Allah, Allah jadikan kehancuran tuh pada kaum Saba. Makanya, yuk, Anda mengajak diri Anda dan para teman-teman, kembali kita mempelajari agama kita, kembali kita memahami agama kita dan mengamalkannya, kembali menjaganya kemurniannya, dan kembali kita berusaha mendakwahkannya. Makanya adik-adik nih, semangat belajar, untuk kita belajar, untuk kita pahami, untuk kita amalkan, dan untuk kita sampaikan sama orang-orang bagaimana kita menjaga kemurnian agama Islam. Dalam menggunakan teknologi kita harus mempunyai prinsip. Prinsip pertama dalam kita menggunakan teknologi adalah kita meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat ibadah dan untuk kemaslahatan. Tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan teknologi. Kita harus, ketika kita punya handphone nih, kita niatnya buat apa nih? Niatkan buat ibadah sama Allah. Misalnya punya Instagram, follow tuh akun-akun Instagram Syekh yang dari Madinah, yang dari Mekah, yang memang jelas keagamaannya. Jangan follow-follow akun dakwah yang terkenal tapi nggak tahu siapa itu. Yang jaga siapa, ini ustadz apa bukan, nggak pernah kelihatan juga dari mana, belajarnya di mana nggak tahu. Dan ketika kita ikut misalnya akun Syekh, Syekh Sholeh Al-Munajid misalnya, share tuh. Syekh Al-Khamis misalnya, share. Jadikan bahasa Indonesia, share ke orang-orang. Mulai dari sekarang, ke teman-teman, ke keluarga. Ustaz tadi bilangin soal alim, enggak, bismillah. Prinsip yang kedua, kita harus menimbang antara maslahat dan mafsadah. Ketika kita melakukan sesuatu, membaca sesuatu, melihat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan teknologi, kita harus timbang, ini lebih banyak maslahatnya atau ada mafsadahnya. Karena hidup ini isinya gitu antara dua. Dan kadang ada kombinasinya. Nah, harus belajar tuh kaidahnya. Kalau misalnya ada maslahat lebih besar sama maslahat yang lebih kecil, kita ambil maslahat yang lebih besar. Jika ada maslahat, ada mafsadahnya, kita nggak boleh kerjain. Kayak Homer, Allah katakan dalam Al-Quran, ada maslahatnya, tapi mafsadahnya lebih besar, makanya kita nggak boleh. Pacaran, ada maslahatnya, tapi mafsadahnya lebih besar, makanya nggak boleh pacaran. Bisa dipahami ya? Jangan sampai kita malah terjebur dengan pemahamannya. Kadang namanya doang ta'aruf, tapi jatuhnya pacaran juga, nauzubillah. Yang ketiga, perlunya peran orang tua. Nih, pengawasan orang tua penting, Pak. Jangan sampai anak kita berhadapan dengan teknologi tanpa ada kehadiran kita di situ. Bisa nggak kita ada kehadiran kita di situ? Bisa, Pak.
Bagaimana kita membatasi gerak-geriknya, kita tahu. Karena gadget ini mudah nggak diakses sama anak kita? Mudah. Di mana aja dia bisa akses. Kapan aja mau dia bisa. Kita lagi tidur, dia buka gadgetnya, bisa nggak? Bisa. Dan Islam menekankan pentingnya tanggung jawab kita terhadap orang-orang yang di bawah asuhan kita, di bawah penjagaan kita. Jangan kita jadikan gadget, tablet sebagai alat agar anak nggak rewel. Kalau anak rewel, Pak, disyukurin. Tandanya dia apa? Penasaran, mau tahu. Jangan malah dibuka, udah kamu diem aja. Dasar anak nakal, nggak boleh, Pak. Kita harus sabar, makanya ketika Allah titipkan anak, itu bagian dari amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas ayah, ini paling penting nih, Pak. Tugas ayah bukan cuma sekedar cari nafkah, Pak. Tugas ayah bukan sekedar cari nafkah, masukkan anak ke pesantren, lalu dia bebas dari tanggung jawab mendidik anak-anaknya. Enggak. Wallahi enggak. Tugas ayah membimbing anak-anaknya, mendampingi pesantren, saling kerjasama, saling bahu-membahu. Makanya jangan kaget kalau kadang para ustadz suka sedih. Kenapa kalau anaknya pulang, hafalannya hilang semua? Tapi kalau di pesantren aman-aman aja. Dari pesantren hafalan 6 juz. Libur sebulan Ramadan di rumah hilang, tinggal 2 juz. Karena di rumah nggak pegang Quran. Karena dibiarin sama orang tuanya, nggak dibimbing, nggak dikasih target, nggak diawasin. Kasihan Ustaz, kan di pesantren udah belajar terus. Di rumah ya bolehlah main-main. Main boleh, tapi yang tepat guna, tepat sasaran, dan murojaahnya nggak ditinggal. Murojaah itu cuma pas di sekolah apa seumur hidup? Gimana? Seumur hidup nggak? Seumur hidup. Biar mungkin tetap murojaah nggak? Murojaah. Apalagi yang nggak mungkin. Dan apa tugas utama seorang ayah? Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan anakmu dan keluargamu dari api neraka. Itu tugas kita, Pak. Bukan dikatakan cari nafkah buat anak-anakmu, enggak. Dan menjaga dari api neraka jauh lebih berat daripada cari nafkah. Cari nafkah kadang goreng-goreng jualan di depan juga insya Allah kalau emang rezeki laku. Enggak mesti kerja dari pagi sampai ketemu pagi lagi, enggak. Apalagi zaman sekarang. Modal handphone sama jualan aja bisa online kan? Bisa. Yang penting mau apa enggak. Dan memang berat jadi orang tua, enggak mudah. Ada orang-orang yang pengen punya anak, Pak, tapi Allah nggak takdirkan anak. Dan ketika Allah takdirkan anak bagi kita, sudah sepatutnya kita mensyukuri. Dan bagaimana cara mensyukurinya? Menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, yang patuh, yang bertakwa sama Allah, yang tahu batasan halal dan haram dalam penggunaan teknologi. Apa kita ada tanya jawab nggak? Ada. Jam berapa? Hah? Selesai jam berapa ini? Jam berapa? Berapa? 11.30. Oh, 6. Ya, insya Allah kita selesai 11.30. Habis itu tanya jawab ya. 6. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullukum. Apa? Oh, 6. Oh, 6. 6.
Ya, jadi sebagai orang tua wajib bagi kita untuk memperhatikan bagaimana penggunaan teknologi yang digunakan oleh anak-anak kita. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Insya Allah masih ada 2 hadiah nih bisa dibagikan buat yang penanya insya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. Alhamdulillah, memang sama dosen dan tolong satu ini kita memasuki sesi tanya. Pada sesi tanya ini kita memberikan yang tidak maaf dan kemudian dari teman-teman langsung sampaikan dan mengatakan tapi dengan prosesnya untuk ada bisa bertanya. Gimana? Sini. Gimana? Aneh yang nanya. Jamaah. Oh iya. Anak kira aneh yang nanya. Ini pertanyaan. Mana? Bismillah. Assalamualaikum. Ustadz, ada solusi tidak untuk anak yang kalau dijenguk suka main HP dan tidak memperdulikan orang tuanya? Dan bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Nah, itulah. Memang gimana ya? Memang ini pendidikan nggak langsung sih. Kita harus melatih bagaimana kita membuat kitanya juga jangan terlalu dekat sama HP juga. Kalau anak kita lihat HP-an terus, mereka juga merasa aku juga pengen. Dan bagaimana kita mengatakan kepada anak kita, HP ini cuma sebagai alat komunikasi. Yang slogannya waktu awal apa? Mendekatkan yang jauh. Tapi malah sekarang kebalik, menjauhkan yang dekat. Udah duduk sebelahan, nggak ngobrol, malah balas lewat WA. Padahal sebelahan. Bagaimana solusinya? Yaitu ketika kita menjadi orang tua, apa yang bisa kita lakukan? Ayo nak, HP ini ibu udah jauh-jauh, bapak dari jauh-jauh. Ayo kamu harus belajar menjaga diri dari HP. Apa manfaatnya, apa keburukannya, itu yang kita jelaskan sama anak-anak kita. Tergantung usianya. Kalau misalnya memang udah usia dewasa, kita bisa diskusi kan. Tapi kalau misalnya masih anak kecil ya jangan dikasih dulu. Karena gini, begitu juga dengan kita. Kalau kita biasa nggak pegang HP, biasa aja kan Pak? Anda tanya, zaman dulu sebelum ada HP kita pusing nggak? Nyariin HP terus nggak? Enggak kan, biasa aja kan? Kenapa sekarang kalau HP ketinggalan mesti balik? Nanti dicariin start. Ya kan ada HP temennya. Hubungin aja teman kita atau gimana. Nah itu, kita harus membangun rasa ketidakbutuhan teramat sangat terhadap HP. Dan itu juga yang harus kita didik sama anak kita. Biar mereka tidak apa-apa HP gitu. Ya, barakallahu fiik. Ya memang harus butuh tarbiyah dan butuh kesabaran. Wallahu a'lam. Insya Allah dapat hadiah juga nih yang pertanyaan pertama tadi. Nanti ambil sama panitia ya. Pertanyaan terakhir mana tadi ya? Oh ya. Pertanyaan terakhir yang dapat hadiah maksudnya mana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, Anda mau nanya gimana ya cara cara mengatasi anak yang suka main HP? Memang tadi Anda katakan kalau dia dari kecil sudah terbiasa main HP berat. Tapi bisa, ada solusinya.
kita kasih kesibukan. Kalau dia masih kecil, kita kasih kesibukan. Misalnya belajar nulis kah, ya kan? Atau dia belajar menghitung atau apa, atau game-game yang biasa kita mainkan waktu kecil. Itu yang, atau baca buku, atau baca sirah. Itu yang menggali anak-anak kita untuk mengembangkan daya pikirnya dan mengembangkan bahwa HP itu nggak melulu. Bapak jangan salah, di pesantren aja anak bisa segitu rindu sama HP, apalagi yang tiap hari ketemu HP, Pak, yang di sekolah-sekolah negeri. Sebenarnya salah satu alasan bisa dikatakan lebih selamat insya Allah ketika bapak anaknya dimasukkan ke pesantren, karena ketika di pesantren ketemu HP nggak? Enggak, lebih selamat insya Allah. Tapi ketika tiap hari pulang sekolah ketemu HP, udah selesai deh. Ya. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau nanya definisi gaul soleh apa nih sih? Apa? Zaman sekarang itu yang bagaimana ya, Ustadz? Apakah dari yang tidak tertinggal tren-tren dari sosmed, tapi tetap hafal Quran, hafal hadis, paham fikih, apa yang gimana, Ustaz? Masya Allah. Jadi gini, dalam kehidupan kita nggak mencari tenar, kita nggak mencari pergaulan. Tapi ketika kita hidup dan kita membekali dengan ilmu agama, ya, kita semangat belajar dan kita tahu bahwa akhlak seorang muslim itu dia harus baik sama orang-orang. Bahkan senyum aja, kata Rasulullah SAW, itu adalah sedekah. Dia akan menjadi orang yang baik, dia akan menjadi orang yang disenangi oleh semua. Dan dengan ketika kita terus belajar agama, kita akan menjadi orang yang berilmu agama, yang pelan-pelan orang-orang akan mencari, menjadikan kita sebagai sumber panutan ilmu, sumber ilmu yang akan bisa dipelajari bersama. Dan itu di situ dia juga menjadi orang yang baik, disenangi oleh orang-orang. Mungkin seperti itu ya. Jadi gaul itu bukan berarti ikut tren. Oh, ini lagi ngetren boneka ini beli. Oh, ini lagi tren kue ini beli. Enggak. Itu mah nggak ada bedanya sama orang awam. Ya kan? Tapi bagaimana kita bisa mengajak orang untuk menjadi pelaku kebaikan, ya kan? Mengajak orang menjauhi kemaksiatan. Wallahu a'lam, itu jauh lebih baik. Barakallahu fiik. Ini dari Ahwat udah 3 pertanyaan nih, 3-0 nih. Bapak-bapaknya nggak ada ya? Itu Bapak ada. Oh, satu lagi nama. Silakan, Dedek pinjemin mic-nya si Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama dengan pertanyaan ketiga, karena anak-anak ini biasanya kan takut praktek. Menurut Ustaz, bagaimana pesantren juga melakukan teknologi ini dilakukan di dalam pesantren, bagaimana caranya supaya anak-anak itu juga tidak terlalu kecanduan keadaan, tetapi bisa membuat ilmunya itu dia tidak tahu, tapi positif. Terima kasih. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana menghadapinya? Pertama kita harus paham sebagaimana judulnya kajian ini, bahwa teknologi adalah pedang bermata dua. Yang di satu sisi jika kita nggak pintar menggunakannya atau salah menggunakannya, kita akan kepotong. Tapi jika kita bisa menggunakannya dengan baik, dia akan bermanfaat buat kita. Pertama harus paham itu dulu. Ketika kita paham itu, kita baru bisa membedakan. Oh, ini bermanfaat, oh ini buruk, oh ini oke, oh ini nggak oke. Nah, dari situ kita bisa belajar. Misalnya gini, katakanlah, oh ini HP nih, bisa buat menghubungi saudara. Digunakan untuk itu. Jangan digunakan buat main game, untuk ini, untuk itu. Sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya, bahkan buruk buat kita. Dan generasi Islam, umat Islam harus belajar, Pak, teknologi, Pak. Karena nggak bisa dipungkiri, teknologi zaman sekarang siapa yang menguasai? Kebanyakan orang kafir.
Dan kalau kita yang penting baca kitab, enggak, kita harus paham juga bagaimana kita menghubungkan antara teknologi dengan kitab. Bagaimana pendapat-pendapat ulama itu. Dan kita gunakan, misalnya tadi anak kasih contoh. Kalau kita bisa share-share kajian, bisa follow akun-akun dakwah yang bisa terpercaya dan kita bisa share, bermanfaat nggak? Bermanfaat. Dan anak yakin, pasti kalau anak melihat Al-Mahad seperti ini, Masya Allah, mereka menggunakan teknologi, menggunakan mic, menggunakan rekaman, dan ini juga anak-anak diajarkan tentunya kan. Itu berusaha salah satu cara agar anak-anak paham bahwa teknologi ini harus pintar kita gunainnya, dan bukan melulu cuma main game. Karena orang-orang kafir itu senang kalau kita main game. Kenapa? Anda tanya, kalau kalian udah pada meninggal, itu game masih ada nggak? Masih ada. Pengaruh nggak sama kalian? Nggak pengaruh. Kita malah yang rugi, ya nggak? Kita udah level 200 terus meninggal, emang mau diwarisin tuh game? Apa bangga gitu sama teman-teman? Kan bisa dapat prestasi, Ustaz. Iya, nggak sebanding sama prestasi akhirat kita. Makanya ketika kalian di sini belajar agama, kalian harus paham bahwa beban ada ada amanah yang harus kita jalankan. Bagaimana kalau nanti kita akan keluar, akan lulus? Ini juga pertanyaan nih, Ustaz. Bagaimana menghadapinya ketika nanti Anda mau lulus kuliah nih? Nah, Anda kasih tahu sama teman-teman semua yang mau lulus kuliah. Ketika di pesantren dengan segala macam peraturannya, kebijakannya, kayaknya nyusahin banget. Kadang ada yang begitu, terkekang. Apa yang terjadi ketika mereka lulus? Mereka lulus, masuk kuliah, handphone di tangan terus. Ada tuh orang gak keluar-keluar dari kamar main handphone terus. Ada orang yang, ya maaf, pacaran kesana kesini. Karena dulu di pesantren gak ada handphone, gak bisa janjian. Dan itu dia menjadi liar, karena mentalnya gak siap dia menghadapi dunia luar. Bagaimana dengan segala kebebasan yang tiba-tiba dia miliki. Jadi ingat, buat adik-adik ini semua, dari SMA ke kuliah, kalian tuh harusnya lebih menjaga tuh bagaimana kalian tetap bisa istiqomah perilaku kalian seperti waktu di pesantren. Menjaga diri kalian. Karena ketika kebebasan datang dan tidak digunakan secara bertanggung jawab dan tidak digunakan dengan memiliki rasa takut kepada Allah, akhirnya jatuh kepada maksiat. Jadi jangan berpikir nanti anak pesantren, maaf, kadang ada yang lebih liar daripada orang sekolah luar, maaf. Karena dia merasa di sini dia dikukung, dia di luar mau sebebas semaunya. Jangan. Kita di sini belajar agama agar kita siap secara mental menghadapi dunia luar yang keras dan penuh dengan tipu daya, penuh dengan maksiat. Dan itu harus kita jaga karena Allah Maha melihat. Dan kita sebagai orang tua juga menanamkan itu kepada anak-anak kita. Jadi jangan semuanya, pokoknya pesantren. Kalau nggak bener anaknya, pesantrennya lagi yang disalahin. Pesantren cuma ngebantu Pak, wasilah yang memudahkan. Tetap tanggung jawab utama ketika di akhirat nanti kita yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Mungkin begitu ya. Begitu ya, bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.